pertanyaannya selanjutnya adalah tambahan apa gitu. Riba itu tambahan apa? Ya. Nanti kita jangan artikan dulu ini sebagai tambahan. Simpen dulu, keep dulu riba itu adalah tambahan. Jangan kita artikan riba itu adalah tambahan dulu. Kita lihat dulu analisa dulu. Misalnya Anda boleh buka di surat 2, 275. Di situ dikatakan orang-orang yang makan atau mengambil riba, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang sedang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Nah, ini poinnya apa nih? Jadi kalau Anda makan riba ya, Anda itu berdirinya itu tidak seperti berdirinya seperti orang yang berdiri tegak gitu loh, tapi seperti orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila atau orang kesurupan lah. Coba kalau riba itu diartikan sebagai bunga bank yang kita lihat hari ini, orang banyak memakan bunga bank. Coba lihat kenyataannya, ada nggak orang yang makan bunga bank itu kesurupan? Kesurupan dalam pengertian dari orang penyakit gila. Tapi kalau diartikan kesurupan dalam dimensi ketamakan bisa juga. Dia menggila itu dengan mengambil bunga-bunga bank, gitu. Ya, misalnya. Ya. Kan nanti saya ajarkan ini kalau mau main sama perbankan jangan lu tunduk patuh sama perbankan, lu mau ngapain? Kalau perlu tuh. Jangan, gue ngeri kalau cerita-cerita begini ngaco lu semua. Kalau mau yang begitu khusus ini deh. Khusus pribadi sama gue, khususon nih. Pribadi khusus. Anda tatap muka sama saya, kita ngomong masalah itu. Kalau mau main seperti itu jangan sembarangan. Yang ada dicekal, ditangkap, selesai. Ya, jadi orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan berdirinya seperti orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, kalau riba diartikan sebagai bunga bank, emang ada yang begitu kan? Enggak ada. Nah, kenapa ketika orang memakan riba itu seperti orang kemasukan setan? Nah, itu ada indikasi sebenarnya setan itu siapa sih? Ya, nanti kapan-kapan kita jelaskan tuh setan. Tapi dalam dimensi atau sahabat aja. Kalau setan itu Anda harus tahu tuh panjang setan itu. Pengertian setan. Nanti bedanya jin, setan dan iblis itu apa? Kita bedakan ya, kita pisahkan lagi itu antara 3 makna itu. Supaya Anda punya pengertian yang luas tentang apa yang hari ini harus dibersihkan semua mindset Anda. Begitu banyak yang harus dibersihkan di otak Anda itu tentang pengertian-pengertian itu. Jin, setan, dan iblis. Bedanya apa itu? Belum satu rumpun. Orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, keadaan mereka itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Mereka mengatakan transaksi itu sama dengan riba. Loh, ini kan sudah ganjil ini, sudah nggak masuk akal ini. Masa orang yang makan riba seperti orang kemasukan setan? Yang kedua, kenapa dikatakan begitu? Karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Jual beli sama dengan bunga bank. Nah, ini kan udah ngaco. Di sini aja udah ngaco. Padahal Allah menghalalkan jual beli. Tuh, jual beli dihalalkan. Berarti kalau namanya jual beli, namanya transaksi, itu kan pasti ada keuntungan. Nah, keuntungan masa dikatakan riba? Ayo. Dikatakan bunga, makanya dialihkan kepada bunga bank. Karena di dalam transaksi umum itu tidak ada bunga.
Bunga itu kan apa ya? Ya imbalan daripada nilai keuntungan gitu loh. Nilai keuntungan ketika Anda melakukan sebuah transaksi. Cuma bedanya kalau transaksi yang di luar itu kan transaksi bersifat fisik, iya kan? Kalau di perbankan itu kan transaksi bersifat elektronik, gitu. Tidak ada barang dan jasanya yang dilakukan gitu. Hanya tidak ada barang produksi yang dilakukan transaksi, tapi lebih kepada jasanya gitu. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke ayat 275 tadi itu, 275 tadi, bahwa keadaan mereka demikian itu disebabkan mereka berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kebentur lagi kalau Anda mengatakan keuntungan itu adalah haram, tapi lebih kepada bunga banknya itu dikatakan. Berarti bunga bank itu haram. Jadi kalau kita nabung di bank itu, kita nggak boleh makan bunganya tuh, katanya orang-orang agamis tuh, ya kan? Kita nggak boleh makan bunganya tuh, karena itu haram kata Tuhan gitu. Dia menggunakan pengertian riba dengan tafsirannya sendiri, sehingga orang-orang agamis itu akhirnya membuatlah namanya bank-bank syariah gitu. Mereka menabung di bank syariah karena tidak ada riba, tidak ada bunga bank gitu. Tapi kesepakatan antara suka sama suka, ya memang dasarnya itu, ya sama suka. Ini kan bicara tentang sistem, ini complicated sih memang. Terus padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, larangan terhadap apa? Untuk memakan riba, karena diharamkan. Lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, itu urusan terserah kepada Allah. Jadi hari ini para pemuka-pemuka agamis menyerukan kepada manusia untuk tidak boleh mengambil riba, tidak boleh mengambil bunga bank, ya kan? Karena mereka menggunakan ayat ini untuk menyeru kepada manusia, jangan kamu makan riba, itu haram, dosa itu, bisa masuk neraka kamu itu. Nah, gitu. Artinya dia membainatkan ini ayat ini untuk memberikan pelarangan kepada manusia untuk tidak memakan riba atau bunga bank. Karena orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya sebelum datang larangan urusannya terserah kepada Allah. Jadi yang dulu udahlah, sekarang kita perbaiki gitu. Kita jangan makan riba gitu maksudnya. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalam. Gitu. Ini apa sih sebenarnya kok kacau ini? Ya, kita kembalikan dulu kepada ayat-ayat itu sendiri. Ya, untuk pengertian ini juga terjemahnya juga banyak banyak yang diselewengkan gitu loh. Nah, kita kembali lagi ya di surat 275 kita dengan memperhatikan Arabnya di situ. Di situ dikatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli. Ini kata jual beli. Riba adalah bahasa Arab, dia tidak terjemahkan bahasa Indonesia. Harusnya kan tambahan. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan tambahan, gitu kan harusnya. Harusnya kan sama-sama Indonesia. Yang satunya jual beli Indonesia, yang satunya riba bahasa Arab. Harusnya kembalikan aja dulu ke bahasa Arabnya dulu. Kalau di surat 275 kata
jual beli itu artinya dari al-bai'a tuh, dari kata al-bai'a. Sedangkan opposite-nya adalah ar-riba. Riba dari kata ar-riba. Nah, kita pakai bahasa Arabnya aja dulu supaya Anda bisa memahami itu. Ya, kita ulang ya. Orang-orang yang memakan atau mengambil ar-riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Setan itu sebenarnya artinya yang menantang atau penantang atau yang membantah, pembantah yang nyata itu namanya setan. Itu istilah dalam bahasa Indonesia. Cuma saya nggak artikan dulu ya. Jadi orang-orang yang memakan ar-riba tidak dapat berdirinya melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Kenapa dikatakan begitu? Karena keadaan mereka itu adalah disebabkan mereka berpendapat atau mengatakan sesungguhnya al-bai'ah, ya, al-bai'ah itu sama dengan ar-riba. Itu bahasa Arabnya. Padahal Allah menghalalkan ar-riba, Allah menghalalkan al-bai'ah dan mengharamkan ar-riba. Itu konteksnya dulu tuh. Jadi ar-riba tidak sama dengan al-bai'ah. Al-bai'ah itu apa? Ar-riba itu apa? Kan gitu. Baru fair. Nah, kalau ar-riba itu artinya secara substansi adalah tambahan, maka opositnya adalah al-bai'ah. Maka al-bai'ah itu pasti bukan tambahan, kan gitu aja. Itu analoginya begitu tuh. Makanya ketika orang yang telah sampai larangan untuk tidak mengambil atau berhenti memakan ar-riba, ketika kamu memakan ar-riba, maka urusannya itu kepada Allah deh, yang dulu. Nah, sekarang kamu udah berhenti tidak memakan lagi ar-riba, urusannya pada Allah deh. Ya, tapi orang yang mengambil ar-riba lagi itu adalah penghuni neraka. Nah, pertanyaannya itu kan ar-riba itu artinya apa? Gitu kan? Sedangkan al-bai'ah itu apa gitu. Kalau ar-riba itu tambahan, al-bai'ah itu apa? Nah, kita lihat di surat al-bai'ah itu. Al-bai'ah itu kita cek di misalnya di surat apa itu? Surat 48 ayat 10 itu. Ya, kita cek ya. Al-bai'ah itu ada di surat 48 ayat 10. Nah, di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad atau Rasul atau Nabi, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Ya. Kita lihat di ayatnya, innal lazina yubayyi'unaka ya, yubai'ah dari kata bai'ah atau al-bai'ah. Itu artinya apa? Perjanjian. Innal lazina yubayyi'unaka innama yubayyina'unallaha. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad Nabi, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Nah, artinya di sini kita mendapatkan pengertian bahwa al-bai'ah itu adalah perjanjian. Tuh. Ya, perjanjian itu juga jual beli, gitu. Ada perjanjian. Sedangkan ar-riba itu adalah tambahan, gitu. Ya, nah, kita luruskan dulu. Kita kembali lagi ke surat 275. Kita dapat pengertiannya al-bai'ah itu perjanjian. Sedangkan
riba itu adalah tambahan. Nah, kita terjemahkan sekarang. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tambahan tidak dapat berdirinya melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit tekanan, penyakit gila. Kenapa dikatakan begitu? Karena mereka mengatakan yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli atau al-bay'a atau perjanjian itu sama dengan tambahan atau ar-riba. Padahal Allah menghalalkan al-bay'ah atau perjanjian dan mengharamkan ar-riba atau tambahan. Jadi al-bay'ah itu adalah perjanjian, sedang ar-riba adalah tambahan. Yang dihalalkan Allah itu adalah perjanjian, bukan tambahannya. Nah, jadi kalau Anda ada perjanjian, ada satu perjanjian misalnya perjanjian transaksi jual beli, bahwa saya akan membayar kamu 10% dari nilai keuntungan. Ada perjanjian secara tertulis itu. Itu benar itu. Itu perjanjian. Disepakati dengan dasarnya suka sama suka. Ya kan? Kita hubungkan di surat 4 ayat 29 tuh. Kita hubungkan ayatnya nih. 4 ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu. Jadi poinnya begitu tuh, karena perjanjian itu ada transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Ada satu keikhlasan, keredoan satu sama lain, saling ada redo gitu. Makanya adanya sebuah perjanjian itu karena nanti mengacu pada perjanjian yang sudah disepakati. Nah, sama halnya ketika hari ini Anda meminjam kredit kepada satu perbankan atau pinjam kredit pada satu kreditor. Nah, ketika perjanjian itu buat di awal dan itu harus disepakati antara kedua pihak, antara suka sama suka. Jadi tidak boleh ada yang keberatan satu sama lain tuh di antara perjanjian yang sudah kalian sepakati itu. Nah, perjanjian itu mencakup segala sesuatunya, transaksi jual beli, transaksi pernikahan, ya, harus dasarnya suka sama suka perjanjian itu. Jadi misalnya dalam pernikahan saya akan berjanji untuk mengurus kamu, menafkahi kamu, memberikan ini, perjanjian dibuatkan kesepakatan itu. Ya, makanya kan dalam hubungan pernikahan hari ini kan tidak pernah ada perjanjian itu. Hanya sedar memberikan mahar, tapi di dalam poin-poin pernikahan itu tidak ada itu. Bagaimana saya menafkahkan, nanti kalau ada kesalahan ini bagaimana, itu dibuat harusnya perjanjian-perjanjian. Kalau mau ya mengikuti Quran secara real, perjanjian itu dibuat. Terbangun suka sama suka. Sama dengan transaksi perjanjian jual beli apapun itu yang Anda lakukan, transaksi bisnis ke produksi makanan ataupun barang dan jasa, itu harus ada perjanjian. Karena perjanjian itu mengikat untuk tidak terjadinya suatu penyalahgunaan atau dominasi dalam sebuah kekuasaan untuk mengambil keuntungan sendiri itu atau pihak tertentu itu. Nah, kenyataannya hari ini ketika Anda melakukan suatu perjanjian misalnya sama perbankan atau suatu instansi kreditur, seperti kredit motor, kredit mobil dan segala macam kredit barang apapun, ketika Anda ada suatu perjanjian di situ, perjanjian yang itu harus jelas tuh, makanya harus Anda baca tuh. Misalnya ada penundaan, kalau Anda tidak mau denda gitu misalnya, ya Anda coret poin-poin itu, bang ini bisa nggak? Ini sudah sistem kan, Anda dipaksa dengan itu semua tuh kan. Nah, kalau tidak ada keredoan berarti tidak akan terjadi suatu transaksi gitu loh. Ya harus terjadi suka sama suka. Artinya poin-poin perjanjian itu harusnya disepakati antara kedua belah pihak gitu. Tidak boleh monolog. Tidak boleh monolog. Apa itu? Tidak boleh sarah gitu loh.
harusnya dari dua arah gitu, perjanjiannya harus sepakati dua arah. Makanya kalau nanti Anda membuat sebuah sistemnya itu memberikan keadilan antara kedua belah pihak. Nah, hari ini sistem yang terjadi ketika Anda melakukan sebuah transaksi baik di perbankan, pengkreditan motor, mobil, itu searah, itu seolah-olah kebijakan daripada sesuatu sistem pemerintahan atau negara itu berkepihakan kepada swasta atau berpihakan pada si produsen itu, bukan pada konsumen. Jadi konsumen itu seperti disiksa tuh, dengan suatu sistem yang dia harus dipaksa mengikuti suatu perjanjian atau aturan yang sudah menjadi kesepakatan. Jadi keperpihakan satu sistem yang ada di negara ini berkepihakan pada swasta gitu, atau produsen atau kreditur, debitur gitu. Karena dia mendapatkan keuntungan, dia kan juga melakukan persembahan kepada pemerintahan itu, sehingga dia diberikan kebijakan undang-undang untuk memperkuat dia punya melancarkan sebuah transaksinya dia. Makanya dia tidak dapatkan keuntungan. Nah, sebenarnya kalau tidak terjadinya sinergitas antara kedua belah pihak ini, akan ruginya juga kreditur, debitur itu sendiri. Walaupun kreditur juga dirugikan, debitur juga dirugikan kan. Ketika orang kredit macet tidak bisa membayar, kamu juga yang rugi itu, debitur juga. Makanya kalau Anda main yang begitu sama dia, ngapain lu ngikutin aturan, tau gue adalin aja begitu. Ya, tapi harus tahu ilmunya dulu, jangan sembarangan, kalau enggak ya kena masuk penjara lu. Harus tahu caranya main. Nah, itu transaksi jual beli yang didasarkan atas suka sama suka. Ya, ada sebuah perjanjian. Nah, kita kembali lagi kepada ayat 275. Maka mereka mengatakan bahwa seolah-olah bunga bank itu sama seperti riba. Padahal tidak ada hubung kaitnya nih. Bunga bank dengan riba nggak ada hubung kaitnya. Jauh hubung kaitnya itu dengan riba adalah bunga bank ini dipaksakan orang-orang agamis, seolah-olah penempatan bunga bank itu dia benci lihat ke sistem yang dilakukan bank ini adalah buruk. Dia mengambil indikasi bahwa bunga bank itu adalah riba. Bukan, beda lagi, karena riba ini pengertiannya tambahan dari sebuah perjanjian. Misalnya kamu sudah janji bahwa ini gini sepakati. Nah, tiba-tiba di luar ada perjanjian, kebijakan yang diambil oleh siapa itu, kebijakan yang diambil oleh si debitur atau perbankan atau pemberi pinjaman di luar daripada sepakatan, itu baru namanya riba tuh. Ada tambahan yang diselipkan itu. Kayak misalnya gini, bunganya yang disepakati untuk pinjaman itu 1 tahun 2,5% misalnya itu. Tiba-tiba dalam proses perjalanan lamanya pinjaman selama 1 tahun, di tengah jalan 3 bulan atau 6 bulan, tiba-tiba bunga itu berubah karena mengikuti inflasi daripada pergerakan naik turunnya nilai mata uang, maka akan berpengaruh pada nilai kurs, nilai tukarnya, atau berpengaruh pada bunganya. Tadinya 2,5%, tiba-tiba bengkak jadi 5%, cuma gara-gara mempengaruhi nilai mata uang atau nilai inflasinya tuh mata uang. Nah, dengan mudahnya perbankan tuh mengambil sebuah kebijakan, berubah tuh. Tadinya kamu kreditnya misalnya sebulan 300.000, udah beserta bunganya yang flat itu, tiba-tiba berubah tuh jadi 325.000. Itu ada tambahan tuh di situ. Itu namanya riba gitu loh. Bukan bunga banknya riba, tapi ada tambahan bunga yang tidak terlihat atau tidak terjadinya sebuah kesepakatan, itu yang namanya riba. Itu sebenarnya ke sana. Tapi kalau kita mengacu kepada ayat ini, yang dimaksud dengan al-bai'ah itu apa dulu sebelum larinya ke sana tadi, itu yang saya jelaskan sebelumnya tadi itu. Al-bai'ah riba itu tambahan, sedang al-bai'ah itu jual beli itu ada al-bai'ah atau perjanjian. Jadi Tuhan mengatakan begini. Sesungguhnya jual beli atau al-bai'ah itu, mereka mengatakan bahwa jual beli
atau al-bai'ah itu atau perjanjian itu sama dengan riba atau tambahan. Padahal Allah menghalalkan al-bai'ah, perjanjian, dan mengharamkan riba, tambahan. Orang-orang yang telah sampai larangan dari Tuhannya untuk tidak memakan riba atau berhenti dari mengambil riba atau tambahan itu, maka baginya apa yang telah diambilnya dulu urusannya kembali kepada Allah. Tapi kalau orang mengambil riba lagi, mengambil tambahan itu, maka dia adalah penghuni neraka. Tadi kita lihat bahwa al-bai'ah itu adalah perjanjian. Nah, kita lihat di surat 48 ayat 10 bahwa Allah, orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya ia berjanji setia kepada Allah. Nah, perjanjian apa yang dilakukan para nabi dulu kepada Allah? Ya. Misalnya di surat 33 ayat 7 di situ dikatakan kan, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian yubayina dari para nabi, ya kan? Nabi diambil perjanjiannya sama Allah dan dari kamu sendiri. Nah, kamu juga diminta perjanjiannya dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Putra Maryam. Kami telah mengambil perjanjian yang teguh. Apa sih bentuk perjanjian itu? Ya kan? Nah, kalau kita lihat bahwa Anda pernah nggak diambil perjanjiannya oleh Allah, diambil perjanjiannya oleh Allah melalui nabinya, gitu. Ya kan, di surat 60 kan dikatakan, hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan, itu kan surat 60 ayat 12, kita lihat ya, 60 ayat 12. Ya ayuhan nabi idza ja'aka al-mu'minatu yubayyinaka. Tuh, yubayyinaka dari kata al-bai'ah. Hai Nabi, apabila kamu datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anaknya, tidak berbuat dusta, yang mereka adakan atas tangan dan kaki mereka. Berarti ada suatu perjanjian yang diikat antara manusia dengan Allahnya melalui nabinya, kan gitu. Ya kan? Berarti al-bai'ah itu adalah sebuah perjanjian. Dulu di zamannya Nabi Isa, Bani Israel itu diikat perjanjian dengan Allah melalui nabinya bernama Nabi Musa. Lalu perjanjian itu diikat dengan sebuah kitab. Dia disuruh menegakkan kitabnya itu. Yaitu isi perjanjiannya adalah ya sama tadi, tidak boleh musyrik, tidak boleh mencuri. Nah, kitabnya itu tertuang dalam bentuk Taurat. Jadi perjanjian antara Allah dengan Bani Israel itu diikat oleh kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu sebagai sebuah perjanjian antara manusia dengan Tuhannya, diikat dengan kitab sucinya bernama Taurat. Gitu kan? Kitab suci Taurat. Jadi perjanjian antara Nabi Musa, Bani Israel dengan Allah melalui Nabi Musa, yaitu perjanjian untuk menegakkan kitabnya itu, perjanjiannya, atau yang dinamakan dengan Taurat, atau bahasanya hari ini perjanjian lama, namanya itu perjanjian lama, atau dinamakan perjanjian lama. Ya, nah terikatlah sebuah perjanjian itu, maka dipegang teguh sampai mati, karena diikat dengan sebuah perjanjian. Dan itu juga terjadi di zaman Isa. Jadi Bani Israel juga, karena dulunya Bani Israel telah melakukan perzinahan gitu kan,
Perjinahan sebuah ideologi atau ismenya Tuhan dengan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Perjinahan atau perselingkuhan kepada hukum-hukum aturannya Tuhan atau sistemnya Tuhan itu dirubah-rubah atau dikolaborasikan dengan sistemnya Togut atau sistemnya selain sistemnya Tuhan, aturannya Tuhan, atau istilahnya perzinahan terhadap hukum-hukumnya Tuhan itu, maka Bani Israel dihukum, gitu kan. Yerusalem dihancurkan tuh. Hukumnya Tuhan sudah dikolaborasikan, maka perjanjian lama itu hancur. Datanglah seorang Yesus untuk mengembalikan, karena Bani Israel memohon ampun, gitu kan. Mohon ampun, akhirnya Tuhan kasih kesempatan untuk Bani Israel bertobat. Maka Yesuslah sebagai orang yang mampu mengembalikan Bani Israel kepada kejayaan. Yerusalem dikembalikan lagi, didirikan lagi, ditegakkan kembali dengan ikatan baru atau perjanjian baru. Diikat dengan perjanjian baru, yaitu dengan kitabnya yang diberi nama Kitab Injil. Jadi kitab Injil itu adalah perjanjian baru yang diikat oleh bangsa Bani Israel oleh Nabi Isa. Nah, setelah masa berjalan lama, setelah jaya lagi, kembali lagi Yerusalem, hancur lagi. Perjanjian itu dizinahi lagi, perjanjian itu diselingkuhi lagi, perjanjian itu dirusak lagi. Maka Allah bangkitkan lagi orang-orang selain dari Bani Israel, dia bangkitkan Nabi lagi untuk mengadakan perjanjian lagi, tapi bukan dari kalangan Bani Israel, dari bangsa Arab. Itu dari jalurnya Nabi Ismail. Kalau Bani Israel kan dari Yakub dari Ishak dari bapaknya Ibrahim. Dari jalur Ishak berhenti sudah, nggak akan lahir lagi seorang nabi yang dianggap perjanjian untuk menegakkan hukumnya Tuhan. Tauratnya hancur, Injilnya hancur, baru dikembalikan lagi ke anaknya Ibrahim yang selanjutnya, yaitu dari jalurnya Hagar, Ismail. Nanti dari jalur Ismail lahir bangsa Arab bernama Nabi Muhammad. Ikat bangsa Arab itu dengan perjanjian lagi, ya, dengan kitab yang bernama Al-Quran. Diikat itu perjanjian itu dengan Al-Quran. Waktu diikat dengan Al-Quran itu, maka naiklah bangsa Arab itu dengan menegakkan hukum-hukumnya Tuhan di tanah Arab itu, khususnya di Madinah. Maka terciptalah satu negeri yang baldatun toibatun warufun gofur dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Jawanya gemari pahlo jinawi. Kalau bahasa Indonesianya itu rahmatan lil alamin, bahasa Arab juga. Bahasa Indonesianya ya negeri yang damai sejahtera, gitu kan. Negeri yang tegaknya suatu supremasi hukum. Nah, itu gambarannya. Nanti hancur lagi tuh. Nanti kalau nanti hancur lagi ya kembali lagi ke kisahnya Ibrahim. Nah, nanti ternyata Ibrahim masih punya istri lagi namanya Hagar, Keturah. Nanti Keturah baru turunannya lahir ke bangsa Nusantara jatuhnya gitu. Nah, kita kembali lagi ke surat 2 ayat 75 tadi, bahwa orang-orang yang makan atau mengambil riba tambahan tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Kita masih belum paham secara utuh yang dimaksud Tuhan riba ini yang mana gitu kan. Tapi tambahan terjadi artinya berarti kalau al-bai'ah itu perjanjian, ar-riba itu tambahan. Jadi
Kalau diartikan bahwa al-bay'a itu adalah perjanjian-perjanjian kepada manusia yang diikat melalui nabinya kepada untuk mengikat kepada Allah, maka sudah bisa dipastikan bahwa riba itu bukan perjanjian. Tidak ada perjanjian, tapi ada penambahan perjanjian tuh. Ya kan, kalau kita lihat sejarahnya di ayat itu kan, orang Yahudi itu sering merubah-rubah kalimat Allah tuh. Ya kan, misalnya di surat 5:41 ya kan. Hai Rasul, janganlah kamu disediakan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman. Katanya mulutnya beriman, tapi hatinya, kalbunya belum beriman. Dan juga diantara orang Yahudi itu suka mendengar berita-berita yang bohong. Ya, berita bohong itu dari dirinya sendiri, dari kepalanya sendiri, prasangkanya sendiri. Berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan dari orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Taurat. Tuh, dia merubah hukum-hukum yang ada di dalam Taurat, mengganti perintah apa yang tidak diperintahkan dari Tuhannya. Itu kerjanya orang Yahudi itu. Nggak cocok, nggak bisa diganti gitu. Itu diganti setelah wafatnya seorang utusan. Mereka memperdaya manusia untuk menggunakan kepentingan mereka sendiri. Jadi mereka merubah perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka dengan mengatakan, jika yang diberikan ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah. Tuh. Jadi dicampur adukan hukumnya Tuhan dengan pola pikirnya dia. Ya. Dan jika kamu diberi yang bukan ini atau belum dirubah, maka hati-hatilah tuh, katanya orang Yahudi itu. Hati-hati tuh. Jadi kalau sudah dirubah-rubah sama dia, boleh kamu makan gitu. Tapi kalau yang belum dirubah, jangan kamu makan. Jadi kalau kita kembalikan ke surat 2275 tadi, bahwa riba itu adalah tambahan daripada sebuah perjanjian. Jadi hukum-hukum Tuhan bilang A, ditambahin jadi A plus. Sama orang-orang Yahudi itu. Jadi orang Yahudi itu karakter sebenarnya. Jadi karakter orang-orang yang suka merubah perkataan atau kalimat Tuhan itu disebut Yahudi. Jadi jangan diartikan Yahudi itu hanya sebatas agama, bukan. Orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang siapa yang merubah-rubah kitabnya dari tempat-tempatnya atau mengganti perintah yang tidak diperintahkan Tuhannya itu. Itulah gambaran orang-orang Yahudi. Jadi Anda sendiri juga bisa ditempatkan, atau saya sendiri juga bisa ditempatkan sebagai orang Yahudi kalau saya merubah-rubah kalimat Tuhan. Maka ancamannya berat itu. Dimatikan kamu nanti itu kalau kamu merubah-rubah ayat-ayatnya Tuhan. Ya, jadi ada kecenderungan untuk menguasai manusia, dirubah kalimat-kalimat Tuhan itu dirubah-rubah. Tuhan tidak pernah mengatakan begini, tapi dia mengatakan begini. Tuhan tidak menyuruh begini, tapi kamu menyuruh begini. Itu diganti-ganti itu. Jadi ada tambahan dari sebuah perjanjian yang sudah diikat dengan sebuah perjanjian. Itu ada tambahan itu. Ya. Ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, bahkan ada yang dihilangkan, diganti, ya itu rusaknya perjanjian itu. Di Taurat dirusak, Injil dirusak. Ya, kalau kita bisa lihat kemarin tentang kisah Lut itu, ngaco semua isinya itu. Masa ada anak menyetubuhi bapaknya, ngaco itu. Terus apa itu anak perempuannya dikasih para gembala serigala orang jahat semua. Analogi yang nggak bisa dimasukkan dalam pola pikir yang sehat itu. Pekerjaannya Yahudi semua. Atau membuat satu kitab-kitab yang tidak pernah Allah turunkan keterangan tentang kitab itu, kayak hadis-hadis itu, ya kan?
Aku melihat bahwa Muhammad begini, Muhammad begitu. Padahal Muhammad nggak pernah begitu dan nggak pernah ngomong begitu. Kalau kamu mau tahu kisahnya Muhammad secara utuh, dia ada di dalam kitab sucinya dia sendiri, yaitu Al-Quran, diturunkan di Al-Quran itu. Ucapannya Muhammad itu di surat 53 ayat 2 dan 4. Tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan dari Tuhannya. Ya, berupa Al-Quran itu ucapannya Muhammad itu. Firmannya Allah yang diucapkan oleh Muhammad di dalam Al-Quran itu ucapannya Muhammad. Jadi kalau ada pengikut Muhammad yang setia, ikutlah Al-Quran. Bukan yang lainnya. Di sini dikatakan Al-Quran dan sunnahnya. Sunnahnya bukan sunnah-sunnah suruh pakai jenggot, suruh pakai sorban, suruh pakai jilbab. Bukan itu sunnahnya itu. Sunnah itu adalah sebuah ketetapan. Sunnahnya para nabi itu adalah perjuangannya para nabi. Atau istilahnya